Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Nova. Mohon maaf kalau suara Bu Nova agak tidak enak didengar ya. Jadi untuk kita pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana fisiologi anestesi terhadap respirasi dan kardiovaskular. Ini mohon maaf kurang huruf S ya. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kita akan sedikit mereview terkait dengan fisiologi dari pernapasan, namun tidak banyak ya yang akan kita review karena semuanya sudah ada di pelajaran sebelumnya di ilmu biomedik untuk anatomi fisiologi 1. Terus kemudian yang akan kita pelajari adalah bagaimana pengaruh anestesi ini terhadap dari masing-masing fungsi kerja dari respirasi dan kardiovaskuler ya, terhadap bagaimana efek obat anestesi terhadap respirasi dan kardiovaskuler, bagaimana pengaruh intubasi dan lain sebagainya ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman mohon untuk disimak videonya dan kerjakan post testnya nanti di slide terakhir ya. Kalau bisa ya di like and subscribe, oke? Ya, yang berkenan saja, yang tidak yang nggak usah, nggak apa-apa ya. Teman-teman, untuk mohon maaf ya Bu Nova lagi pilek ini nggak enak badan. Jadi untuk pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi traktus respiratori atau saluran pernapasan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam anestesiologi ya, dan khususnya untuk perawatan pasien kritis juga. Jadi respirasi dan kardiovaskular ini memang suatu hal yang sangat krusial yang harus teman-teman Bapak Ibu pahami bersama ya, harus didalami. Nah, hampir 70-80% angka morbiditas dan mortalitas yang terjadi pada pasien perioperatif itu berhubungan dengan beberapa bentuk dari disfungsi respirasi dan kardiovaskuler ya. Nah, terus kemudian perubahan anatomi yang dinamis dan perubahan fisiologi yang terjadi selama anestesi itu mengharuskan seorang anestesiologi itu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana fungsi respirasi dan kardiovaskuler supaya dapat melakukan anestesinya secara aman dan lancar ya. Jadi saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham karena sudah sangat berpengalaman di bidang pelayanan terutama di anestesi terkait dengan perubahan hemodinamik pada intra anestesi sampai dengan pasca anestesi ya. Respirasi dan kardiovaskuler ini memang menjadi suatu hal yang sangat krusial ya. Nah, untuk terkait dengan anatomi fisiologi sistem pernapasan ini Bu Nova tidak akan mengulang sampai terdiri dari saluran pernapasan itu apa saja, dari hidung dan lain sebagainya. Bu Nova tidak akan menyampaikan itu. Tapi yang akan Bu Nova sampaikan adalah bagaimana anatomi fisiologi sistem pernapasan ini yang ada kaitannya dengan pengaruh obat anestesi ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sistem respirasi secara fungsional itu dapat dibedakan menjadi dua zona ya, zona konduksi dan zona respirasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zona konduksi? Jadi zona konduksi ini dia daerah atau saluran yang dari hidung sampai bronkiolus. Kita tahu ya, bronkiolus itu kan cabang dari bronkus. Nah, itu adalah zona konduksi karena dia berfungsi untuk menyalurkan oksigen ya, atau gas yang nantinya akan kita keluar masukkan ya. Sedangkan zona respirasi itu bukan berada di hidung sampai bronkiolus, tapi dia berada di ductus alveolar sampai dengan alveoli, karena yang bisa mengembang mengempis itu kan alveoli ya, sehingga terjadi pertukaran gas di situ. Jadi itulah ada zona-zona, yaitu zona konduksi dan respirasi. Namun secara anatomis itu traktus respiratori ini dibagi menjadi dua, dari yang bagian atas dan respirasi yang bagian bawah ya.
hidung sampai dengan laring, atau bahkan dari organ dada trakea sampai dengan alveolis itu yang bawah ya. Jadi teman-teman jangan bingung, yang trakea itu ada memang referensi yang mengatakan trakea itu masuk ke dalam bagian atas, tapi saya pakai referensi yang trakea itu masuk ke dalam respirasi bagian bawah sampai dengan di alveolus ya. Nah, konka inferior adalah merupakan jalur yang sering dipakai untuk intubasi nasotrakeal ya, itu. Jadi ini yang Bu Nova akan sampaikan, bahwa kita harus tahu bagaimana anatomi dari pemeriksaan intubasi tersebut. Untuk dilakukan intubasi, mana yang harus kita lakukan, saya kira teman-teman juga sudah paham. Kemudian untuk faring adalah merupakan jalur yang menghubungkan nasal posterior dan kavitas oral ke laring dan esofagus, di mana dibagi menjadi 3, yang menghubungkan faring dengan hidung berarti nasofaring, faring dengan orofaring itu sendiri orofaring, dan faring dengan laring. Laring itu disebut laringofaring ya. Nah, terdapat 3 bagian tersempit dari faring, ya, dari palatomol, kemudian lidah, dan menuju epiglotis. Nah, dari faktor anatomis yang mempengaruhi patensi faringeal, yang pertama adalah ketidakefisiensian kontraksi otot dari dilator faringeal. Ya. Ini penting karena memang ini terkait dengan kepatenan jalan nafas pada saat kita melakukan monitoring hemodinamik atau intubasi. Yang pertama, jadi tensor palatina itu menarik palatomol menjauhi dinding posterior faring sehingga mempertahankan patensi retropaletal ya. Jadi ini mengapa kita perlu melakukan tindakan untuk ekstensi jalan napas, itu memang untuk mempertahankan kepatenan jalan napas ya. Memang secara anatominya memang dia tensor palatin itu dia harus menarik palatomol untuk menjauh dinding posterior faring ya, sehingga nanti patensi jalan nafasnya dia akan lebih jauh terbuka. Terus kemudian otot gendiklossus itu menggerakkan lidah ke sisi anterior untuk membuka ruang retroglosal ya. Terus kemudian ini bagaimana otot hyoid membuat hyoid bergerak ke arah anterior dan menstabilkan laringofaring dari retroepiglotis. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah anatominya dari retropalatum ya, kemudian retroglosar ya, kemudian dari retroepiglotik ini tadi. Ini penting harus teman-teman amati bahwa penggunaan intubasi, pemasangan intubasi ini penting untuk mempengaruhi patensi faringeal. Kemudian berikutnya adalah imbalans anatomi jaring lunak orofaring dan tarikan trakeal serta laring itu sendiri ya. Jadi itu yang dapat mempengaruhi bagaimana patensi faring itu dapat optimal atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, bahwa ini adalah zona konduksi, dia dari hidung sampai dengan dia bronchioles, terus kemudian zona respirasi, di mana dia dari ductus alveolus sampai dengan alveoli ya. Nah, ini ada beberapa cabang dari ujung sampai dengan terminal ya. Nah, trakea dan bronkus kanan dan kiri. Jadi untuk trakea ini merupakan suatu saluran berongga untuk transport gas dan sekresi bronkus. Dia setinggi vertebra di C6 sampai dengan T4 dan T5. Jadi T torakal 4 dan 5 inilah terdapat suatu karina ya. Karina ini sebagai salah satu fungsi untuk kita adanya refleks batuk juga ya. Terus kemudian pada orang dewasa panjang trakea ini 11-13 cm. Dia memiliki katiku yang berbentuk cincin dengan membentuk huruf C. Terus kemudian dia ada dinding posterior trakea ini dia tidak memiliki kartilago dan disokong oleh otot trachealis. Nah, pada karina ini trakea dibagi menjadi 2 dari bronkus primer kanan dan bronkus kiri. Ini kita penting untuk intubasi ya.
Jadi jarak dari karina menuju gigi itu bervariasi berdasarkan pada perubahan posisi leher dan fleksi menuju ekstensi. Ya, posisi tubuh dan posisi diafragma di sini harus kita pertimbangkan seefektif mungkin. Hal ini menjelaskan perubahan pada posisi pipa endotrakeal saat perubahan posisi atau fleksi ekstensi dan leher. Jadi hati-hati, saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami hal ini, bahwa jarak dari karina menuju gigi itu dari posisi leher bagaimana dia harus fleksi menuju dia ekstensi itu kira-kira berapa senti ya, karena itu akan mempengaruhi bagaimana pemasangan pemberian posisi pada saat kita pemasangan intubasi. Kemudian bronkus primer kanan memiliki tingkat kecuraman yang lebih tajam dan lebih pendek dibandingkan dengan bronkus primer kiri, dan bercabang lebih dini dibandingkan bronkus primer kiri. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara bronkus kanan dengan bronkus kiri itu secara anatomis berbeda ya. Jadi bronkus kanan itu dia lebih tajam dan dia memang lebih besar. Jadi diameternya dia memang lebih besar ya. Tapi untuk panjangnya dia memang lebih pendek. Ya, makanya biasanya hal ini menyebabkan lebih sering terjadi intubasi endotrakeal kanan, ya, itu. Nah, ini adalah beberapa gambar dari tracheobronchial tree atau pohon tracheobronchial kita dari trakea, kemudian dia di bronkus utama, ya, terus kemudian ini bronkus utama kanan, dia memiliki cabang, kemudian dia ada bronchiolus, ya. Dia ada berapa lobus dan lain sebagainya. Ini merupakan cabang-cabang dari pohon dari tracheobronchial kita. Nah, dari variasi anatomi tracheobronchial kita, pada bronkus tracheal umumnya berasal dari sisi kanan trakeal di atas karina dan berjarak 2-6 cm dari karina. Kemudian dapat menyebabkan komplikasi berupa atelektasis dan pneumotorak. Ini hati-hati. Sangat rentan sekali ya, bahwa biasanya perubahan terjadinya atelektasis atau pneumotorak itu memang sangat beresiko terkait dengan bagaimana perubahan pada tracheobronchial. Terus kemudian bronkus cardiac accessorus, ini bronkus yang pendek dan tipis yang mengarah ke perikardium, yang berasal dari bronkus kanan atau bronkus intermedia. Ya. Jadi ini yang pada bronkus cardiac accessoris ya. Nah, untuk fisiologi sistem respirasi kita ketahui ada ventilasi, ada perfusi, ada difusi. Nah, untuk ventilasi saya kira teman-teman sudah memahami ventilasi itu kan keluar masuknya udara ya, atau pergerakan dari gas yang diinspirasi dan gas yang diekspirasi, di mana kebutuhan normal dari tubuh kita dipenuhi dengan tidal volume 4-8 mg per kilogram berat badan. Jadi silahkan nanti teman-teman banyak referensi, ada yang mengatakan 5-10, ya 4-8, silahkan nanti teman-teman mau pakai referensi yang mana. Biasanya kalau di pelayanan kesehatan bisa, atau di anestesi kita pakai yang 500 ya, biasanya ya pakai yang 5 mm per kilogram. Tapi nggak tahu kalau di Bapak Ibu semuanya pakai yang aturan yang mana, tapi rumusnya memang berbeda-beda, ada yang sampai 10 cc ya. Nah, apa sih kapasitas vital? Jadi ketika seseorang setelah diekspirasi tidal melakukan pernapasan inspirasi maksimal diikuti oleh ekspirasi sampai kepada volume cadangan. Jadi kapasitas vital itu dari inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal. Jadi namun di sini rata-rata memiliki 5-5 liter pada seseorang dengan berat badan 70 kg. Ya. Jadi dia setelah dia ekspirasi seperti ini biasa, kemudian dia langsung tarik napas panjang. Nah, kemudian diikuti oleh ekspirasi sampai volume cadangan. Jadi dia benar-benar inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal ya. Nah,
volume residu itu volume yang tersisa, walaupun kita hembuskan napas kita sebanyak-banyaknya sampai habis, ya misalnya, tapi di paru kita tidak akan habis. Itu yang namanya volume residu atau volume sisa. Kita bayangkan kalau misalnya kita melakukan ekspirasi dengan sekuat-kuatnya, kemudian tidak ada volume sisa, apa yang terjadi? Pasti paru kita kolaps ya, kelengket ya. Makanya Allah itu menciptakan sudah sedemikian rupa sehingga walaupun kita menghembuskan napas sampai habis, itu kita tidak bakalan paru kita kolaps ya. Nah, pada volume residu ditambah volume ekspirasi itu disebut dengan FRC ya, atau kapasitas residu fungsional. Nah, pada dasarnya VRC ini nanti yang akan kita bahas untuk kaitannya dengan pengaruh obat anestesi ya. Jadi, saya ulang bahwa FRC itu volume residu dan volume ekspirasi cadangan. Apa itu? Jumlah udara di dalam paru setelah ekspirasi normal. Jadi, setelah kita ekspirasi normal, seperti ini biasa, itu masih ada cadangannya, itu FRC. Rata-rata 28 sampai 3,1 dengan posisi yang berdiri ya. Nah, siapa sih yang mengontrol dari sistem pernapasan kita? Kita diatur itu oleh pons dan medula. Kita tahu bahwa medula itu kan ada di medula oblongata kita di batang otak kita. Di situ ada pons. Pons itulah yang nanti akan mengontrol pernapasan kita. Dia memiliki tipe neuron expiratory dan expiratory yang berguna di dalam teraktivasi pada 3 fase siklus respirasi. Jadi dia di dalam pons itu dia memiliki saraf-saraf, baik saraf untuk inspirasi dan saraf ekspirasi. Di mana fase inspirasi ini terjadi pelepasan signal yang mendadak kepada otot inspirasi dan otot dilator laring. Ya, diikuti oleh penurunan signal bertahap pada fase post-inspirasi dan inspirasi diikuti oleh tidak adanya sinyal pada fase ekspirasi kecuali pada ekspirasi pasa. Jadi intinya bahwa tipe-tipe neuron inspirasi dan ekspiratory ini dia bekerja dengan melepaskan sinyal, kemudian dia menggerakkan otot-otot, ya, terus kemudian sehingga dengan otot-otot kontraksi dan relaksasi itu sehingga inspirasi dan ekspirasi akan terjadi ya. Kalau misalnya otot kita bagus tapi kok pons kita misalnya terkena, ada lesi atau cedera ataupun apa ya, itulah pasien tidak akan bisa bernapas dengan baik. Contohnya saja misalnya pasien dilakukan anestesi dalam. Nah, ini kan akan mengganggu kontrol saraf ya pada pusat pernapasannya. Nah, bagaimana tonus dari bronkomotor tersebut? Nah, tonus bronkomotor adalah merupakan suatu kondisi kontraksi atau relaksasi dari otot polos di dalam dinding bronkus yang meregulasi kualitas dari jalan napas. Jadi, teman-teman, berbeda ya antara meregulasi pola napas dengan regulasi jalan napas. Jadi, kalau jalan napas itu dia diatur oleh tonus bronkomotor ya, bagaimana kontraksi dan relaksasinya. Ya tetap sih yang mengatur adalah pons ya. Tapi di sini untuk meregulasi atau mengatur kualitas jalan napasnya itu tersendiri. Jadi nanti pons itu nanti akan menggerakkan otot-otot terutama di bronkomotor ya. Nah, jumlah dari faktor-faktor yang mempengaruhi tonus bronkomotor ini contohnya adalah kedalaman anestesi. Makanya yang tadi Bu Nova sudah sampaikan bahwa obat-obat anestesi itu bagaimana tingkat kedalaman anestesi itu akan mempengaruhi bagaimana tonus dari bronkomotor tadi ya. Kemudian obat-obatan dan berbagai prosedur jalan napas ya. Jadi misalnya bronkodilator itu juga dia akan bekerja di tonus bronkomotornya ya. Atau bahkan asma, penyakit asma itu dia akan bekerja di tonus bronkomotornya. Kemudian agen inhalasi pada pasien yang dilakukan general anestesi ini juga dia mendepresi sistem saluran pernapasan ya, sehingga tonus bronkomotornya juga akan berpengaruh. Nah, sekarang bagaimana pengaruh obat anestesi terhadap respirasi?
Pengaruh anestesi pada respirasi ini sangat kompleks dan berhubungan dengan perubahan baik dalam posisi maupun agen anestesi itu sendiri. Jadi kenapa pemberian posisi saat intra anestesi itu sangat diperlukan, apakah dia prone, apa supine, apa SIP atau apapun itu karena akan mempengaruhi bagaimana pengaruh anestesi terhadap respirasi. Anestesi menyebabkan gangguan pada fungsi paru, baik pada pasien yang bernapas spontan maupun dengan ventilasi mekanik. Itu jelas ya, karena memang anestesi itu dia mengubah yang tadinya fungsi fisiologis berjalan normal tapi tidak dinormalkan oleh obat anestesi. Makanya pengaruh obat anestesi itu hampir semua sistem terkena karena dia mengubah homeostasis yang ada di dalam tubuh. Kemudian gangguan oksigenasi darah terjadi pada sebagian orang yang menjalani anestesi, ya, sehingga itulah kenapa tiba-tiba saturasi oksigen pasien bisa turun dan lain sebagainya, ya, karena memang sangat rentan sekali terjadi perubahan oksigenasi selama pasien diberikan anestesi. Nah, oleh sebab itu maka pemberian oksigen itu dilakukan dengan fraksi biasanya terjaga 0,3 sampai 0,4. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya nanti ditanya, karena kadang kalau mahasiswa misalnya Bapak Ibu sebagai preseptor atau CA, kemudian kalau mahasiswanya pasif ya dia akan diam aja gitu. Tapi kalau yang aktif, kenapa sih kok harus dipertahankan? Kenapa harus dilakukan preoksigenasi misalnya sebelum diintubasi? Itu untuk apa? Tujuannya bagaimana? Kalau dampaknya apa? Jadi preoksigenasi atau pemberian ventilasi pada pasien yang intubasi itu kan harus juga diperhatikan ya, jangan sampai malah menimbulkan suatu dampak yang tidak baik ya. Ada tujuannya tapi juga ada dampaknya. Akibat pertama karena pengaruh anestesi, hilangnya tonus otot yang menyebabkan perubahan keseimbangan gaya keluar atau otot-otot ya, dan keelastisan paru. Jadi begitu obat anestesi itu dimasukkan, tonus itu akan berpengaruh ya, otot-ototnya akan berpengaruh, kemudian elastis recoil alveolinya dia juga akan berpengaruh, sehingga akan mempengaruhi kapasitas residu fungsional atau FRSC yang tadi ya, FRSC sehingga turun, sehingga menyebabkan penurunan compliance atau resistensi dari pernapasan. Maka dari itu, pasien yang dilakukan dengan pemberian obat anestesi ini pasti dia akan mengalami penurunan compliance dan resistensi dari pernapasan akibat dari penurunnya tonus otot dan elastisitas dari paru ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menjawab hal itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pemberian opioid? Opioid seperti morfin ya, fentanyl dapat mendepresi respons pusat pernapasan terhadap hiperkarbia. Jadi opioid morfin itu dia akan mendepresi pusat pernapasan sehingga akan bisa terjadi peningkatan karbon atau CO2 ya. Nah, efek ini dapat netralisasi dengan pemberian antagonis dari opioid seperti naloxone. Jadi, antidotumnya itu naloxone biasanya ya. Obat anestesi inhalasi dapat juga mendepresi pusat pernapasan dan menyebabkan perubahan pada aliran darah di paru, sehingga menyebabkan mismatch ventilasi atau perfusi dan penurunan oksigenasi. Jadi, pada slide sebelumnya kan dengan diberikan obat anestesi, dia akan mengakibatkan penurunan tonus otot, kemudian penurunan recoil paru atau elastisitas paru. Kemudian yang berikutnya dengan adanya anestesi itu juga dapat mengakibatkan perubahan aliran darah di paru sehingga terjadi penurunan oksigenasi ya. Nah, bagaimana sih pengaruh obat anestesi terhadap compliance atau volume dan compliance paru? Perubahan pada mekanika paru karena anestesi umum ini terjadi tidak lama setelah dilakukannya induksi. Ya, tidak lama, jadi tidak hitungannya adalah menit ya, biasanya di bawah 5 menit itu maksimal, itu dia sudah akan terjadi perubahan pada mekanika paru. Nah, posisi terlentang atau supine ini membuat kapasitas residu fungsional menurun sebanyak 0,4 sampai setengah liter. Penurunan kapasitas sisa fungsional atau VSC ini mungkin terjadi karena konsekuensi dari kolapsnya alveolar.
pergeseran diafragma ke atas, dan apalagi setelah pemberian pelumpung otot. Ini benar-benar penurunan VRC ini bisa terjadi ya tanpa diberikan pelumpung otot pun atau muscle relaksan pun, tonus otot paru akan menurun. Kemudian daya compliance paru, pengembangan paru juga akan menurun. Penurunan aliran darah di paru juga akan menurun, ditambah dengan adanya muscle relaksan yang diberikan, sehingga ini akan terjadi konsekuensi dari kolaps alveolar dan pergeseran diafragma ke atas. Kenapa bisa terjadi pergeseran diafragma ke atas? Karena memang tonusnya juga udah menurun ya, sehingga jelas akan terjadi pergeseran diafragma ke atas. Jadi dengan penurunan VRC, FRC ini yang ada di abdomen ini akan mendorong diafragma gitu ya. Terus kemudian posisi trandaleput dapat mengurangi FRC lebih jauh sebagai volume darah intratoraks. Sebaliknya, individu dalam posisi duduk tampaknya memiliki sedikit efek dari FRC. Jadi, pemberian posisi nanti tolong diperhatikan bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau dengan posisi supin itu akan menurunkan FRC. Yang bagus itu adalah trandaleput karena dia akan menurunkan FRC, karena dia sirkulasinya kan lebih lancar ya dengan posisi trandaleput, kepala lebih rendah, kaki lebih tinggi daripada kepala ya gitu. Terus kemudian kalau posisi duduk ini berdasarkan studi memiliki efek sedikit terhadap FRC ya, tidak terlalu signifikan ya. Jadi itu adalah bagaimana pemberian posisi pada respirasi anestesi, tolong untuk diperhatikan. Nah, bagaimana sih pengaruh obat anestesi terhadap airway resisten? Penurunan FRC terkait dengan anestesi umumnya diharapkan dapat meningkatkan resistensi saluran pernapasan. Ya, peningkatan resistensi saluran napas biasanya ini tidak diamati, tapi karena sifat dari bronkodilatasi dari anihilasi volatil, ini resistensi napas ini meningkat lebih umum karena dari faktor patologis. Nah, biasanya resistensi napas ini terjadi akibat perpindahan posterior lidah karena intubasi ya, kemudian spasme laring dan bronkokonstriksi atau sekresi, ada darah dan tumor di saluran pernapasan, ya, atau ada masalah peralatan dengan tabung trakeal atau konektor atau obstruksi dari breathing circuitnya. Ini akan mengakibatkan airway resisten. Jadi hati-hati pada saat Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami hal ini, bagaimana pentingnya mempersiapkan peralatan dengan baik, bagaimana pengaruh obat inhalasi terhadap resisten jalan napas, ini juga harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, efek pada kerja napas itu bagaimana? Peningkatan kerja pernapasan di bawah anestesi itu yang paling sekunder untuk mengurangi paru-paru dan dinding dada untuk kepatuhan itu dan kurang umum. Jadi efek pada kerja obat anestesi terhadap kerja napas, keluar masuknya atau pengembangan paru ini biasanya akan bermasalah ya. Nah, ini untuk kerja napas itu karena dia SSP, sistem sarafnya untuk kontrol pernapasannya itu terdepresi, ditekan ya, jadi dimana kontrol pernapasannya ditekan, sehingga yang membantu ya diberikannya ventilasi secara mekanis ya. Kemudian efek pada pola napas, terlepas dari agen yang digunakan, anestesi ringan sering mengakibatkan pola pernapasan tidak teratur ya, atau holding napas umum. Jadi ada penahanan pernapasan. Kemudian agen inhalasi menghasilkan pernapasan yang cepat dan dangkal. Dan pemberian NO menghasilkan lambat dan napas dalam. Jadi ini tolong perhatikan teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman menggunakan agen anestesi opioid, kemudian nitrit oxide, kemudian nitrit oxide dicampur dengan opioid, apa sih yang terjadi pada pasien? Ini harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau misalnya inhalasi, dia akan mengakibatkan pernapasan cepat
dan dangkal. Tapi kalau teman-teman menggunakan NO2 dengan dikombinasi dengan opioid, ini akan menjadi lambat dan napasnya dalam. Ini hati-hati ya. Jadi anestesi itu berpengaruh terhadap pola anestesi, kerja anestesi, resistensi jalan napas, dan compliance parunya. Nah, terus kemudian bagaimana pengaruh anestesi terhadap respirasi? Ini yang sudah tadi sampaikan Bu Nova, bahwa obat anestesi dan obat pelumpuh ini akan menekan saluran pernapasan. Kemudian dari karakter, kedalaman, dan kecepatan respirasi ini juga akan berpengaruh ya. Akan dilihat dari bagaimana kedalaman anestesinya. Kemudian obat anestesi intravena dan volatiil ini akan menekan pernapasan dan menurunkan respon terhadap CO2. Induksi anestesi dapat menurunkan functional residue volume, dan menggigil pasca anestesi juga akan meningkatkan konsumsi oksigen. Ya, saya ulang bahwa pengaruh anestesi terhadap respirasi selain yang tadi sudah Bu Nova sebutkan di slide sebelumnya, ini dapat dengan obat anestesi itu sendiri, apalagi ditambah dengan pelumpuh muscular relaksan, itu juga akan menekan pernapasan ya. Obat agen volatil itu juga sama ya, cukup berbahaya juga untuk depresi pernapasan. Terus kemudian pada saat induksi itu tidak beberapa lama dia akan menurunkan FRV ya, atau functional residual volume, dan pasien yang menggigil juga akan meningkatkan konsumsi dari oksigen. Nah, ini kalau terhadap pola tadi, bahwa efek obat anestesi pada pola respirasi, efek anestesi pada pernapasan berkaitan dengan posisi dan bahan anestesi yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Posisi itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan dari anestesi, tindakan anestesi. Bila posisi telentang dari posisi duduk atau berdiri, proporsi napas dari rongga torak berkurang, lebih dominan pernapasan abdomen ya. Berkaitan dengan bahan yang digunakan, anestesinya lebih menyebabkan pola napas irreguler, paling sering menahan napas. Jadi ini ya, jadi kalau kita mau lihat itu kan ada anestesi ringan, sedang, dan dalam. Nah, kalau yang ringan itu justru dia menyebabkan pola napas irreguler ya, gitu. Nafas yang menjadi reguler dengan level anestesi itu lebih dalam malah justru ya, karena dia sudah stabil dan kita bantu dengan ventilasi mekanik. Induksi pada anestesi sering mengaktifkan dari otot aspirator ya. Jadi begitu kenapa pada setelah tidak selang lama itu dia akan berpengaruh, karena memang dia ototnya akan dipengaruhi ya oleh agen obat anestesi tersebut. Pada anestesi yang lebih dalam, aktivitas otot dapat diturunkan, itu jelas ya. Nah, bagaimana efek obat anestesi terhadap mekanisme pulmonal? Pada volume paru-paru dan komplien, ini tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa induksi anestesi itu akan menambah penurunan FRC hingga 15% atau sekitar 400 cc pada pasien. Ini melebihi dengan terjadi ketika posisi terlentang. Jadi biasanya kalau kita pada posisi inhalasi pasien diberikan obat general anestesi itu kan posisinya terlentang ya gitu. Nah, dengan posisi terlentang itu sama aja, dia juga akan menurunkan dari FRC. Kemudian untuk pada hambatan saluran pernapasan, ini penurunan FRC yang berkaitan dengan general anestesi meningkatkan hambatan pada saluran udara ya. Jadi general anestesi juga akan menghambat kepatenan jalan napas. Ini juga kerjanya tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa pada kerja anestesi meningkatnya kerja pernapasan di bawah pengaruh anestesi merupakan sebab kedua terjadinya penurunan pada kompresi paru dan dinding dada, apalagi terhadap hambatan saluran udara ya. Jadi tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa pengaruh obat anestesi itu dapat mempengaruhi compliance paru, kemudian patenan jalan napas, kemudian pola napas ya, kemudian pola kerja dari napas itu sendiri. Nah, bagaimana pengaruh obat anestesi terhadap pengendalian pernapasan? Efek yang paling penting dari semua anestesi umum pada pernapasan adalah kecenderungan untuk mendorong terjadinya hipoventilasi ya.
Mekanisme ini mungkin akan terjadi secara ganda. Karena apa? Karena adanya depresi sentral dari kemoreseptor dan depresi dari aktivitas otot. Ya, jadi kita ketahui bahwa obat agen anestesi itu kan dia akan mendepresi sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu siapa yang didepresi? Yaitu kemoreseptor dan aktivitas otot interkostalnya, ya, jadi otot-ototnya. Sehingga memang dua hal itu, kemoreseptornya dihambat, ototnya juga akan dihambat, sehingga compliance parunya akan menurun. Nah, hipoventilasi ini sebanding dengan kedalaman anestesi. Ya. Tadi bahwa semakin dalam, dia sebenarnya semakin reguler, ya, sehingga perlu kita dilakukan bantuan ventilasi mekanik. Respon perifer hipoksemia bahkan lebih sensitif terhadap anestesi dari respon CO2 pusat dan hampir dihapuskan oleh bahkan dosis subanestesi dari kebanyakan agen inhalasi termasuk nitrit oxide dan banyak agen intravena. Ya, jadi respon perifer hipoksemia ini dia lebih sensitif ya terhadap anestesi. Jadi obat anestesi itu dia akan memberikan dampak yang berat untuk terjadinya pasien hipoventilasi ya, karena dia akan ada respon terkait dengan bagaimana CO2-nya ya, itu apalagi diberikan nitrit oxide dengan opioid dan lain sebagainya. Nah, kalau kita simpulkan bahwa pengaruh fisiologi respiratori dan sirkulasi terhadap anestesi itu, ini sudah disampaikan bahwa obat anestesi dapat menekan respirasi buruk itu akan diperbaiki atau ditegah sebelum anestesi dengan menggunakan obat-obatan yang tidak merangsang sensitivitas bronkus. Nah, untuk terjadinya gangguan hemodinamik, perbaiki atau cegah dengan dari krisis dan gunakan obat yang tidak menimbulkan gejala hemodinamik. Sehingga pemilihan obat anestesi ini sangat diperlukan sekali ya. Nah, selain itu juga ada pengaruh anestesi dalam pertukaran gas ya. Jadi bahwa kelainan pada pertukaran gas selama anestesi umum ini ada meliputi dead space-nya. Jadi di dalam paru kita itu ada ruang hampa udara atau dead space, dia ruang mati. Nah, kemudian hipoventilasinya dan peningkatan dari shunting intrapulmonal. Jadi di sini ada peningkatan dari rasio ventilasi dan perfusi. Ya. Jadi pertukaran gas pun akan terganggu akibat dari obat anestesi. Nah, anestesi umum ini dapat meningkatkan venous admixture ya 5-10%. Sehingga kalau kita dalam melakukan tata laksana oksigenasi tidak bagus, itu pasien akan terjadi atelektasis dan koles pada paru. Ya. Agen inhalasi termasuk nitrit oxide itu juga akan dapat menghambat vasokonstriksi paru sehingga terjadi hipoksia ya dalam dosis yang tinggi. Sehingga untuk agen volatil yaitu misalnya ED50 adalah sekitar 2 konsentrasi dari MEC. Jadi teman-teman sering berkolaborasi terkait dengan dokter ya, bagaimana MEC-nya ya terkait dengan pemilihan agen obat anestesi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya pentotal. Pentotal ini dia mendepresi respirasi dan terjadi pelepasan histamin. Sehingga ini pentotal ini merupakan kontraindikasi untuk pasien yang asma dan PPOK atau PPOM. Kemudian pentotal ini juga dia bisa mendepresi kardiovaskuler dan terjadi vasodilatasi sehingga merupakan kontraindikasi untuk terjadinya pasien shock dan infak miokard. Jadi pada pasien yang ada masalah dengan kardiovaskuler, misalnya shock dan infak miokard, hati-hati penggunaan pentotal. Kemudian juga kontraindikasi untuk anemia, ya. Nah, bagaimana efek obat anestesi terhadap kardiovaskuler? Jadi, untuk anestesi volatil pada ini dapat mempengaruhi aliran jantung. Jadi dia dapat menurunkan metabolik miokard. Kemudian akan mempengaruhi kebutuhan metabolik miokard. Dia juga akan mempengaruhi tekanan darah arteri dan obat-obat anestesi terhadap kardiovaskuler khususnya untuk inhalasi, agen obat inhalasi
itu dapat mengaktifasi ATP sensitif dengan channel kalium dan menstimulasi reseptor adenosin. Ya. Jadi pengaruhnya itu memang dari kardiovaskuler, dia juga dapat menurunkan metabolik otot jantung ya, karena kita berbicara dari metabolik otot jantung, sehingga yang akan berpengaruh itu adalah pasti di situ ada tekanan darah akan berpengaruh, kemudian bagaimana aktivasi dari ATP sensitif dari ion kalium natrium ya, sehingga dia reseptor adenosinnya itu juga akan mengalami perubahan akibat dari obat anestesi untuk kardiovaskuler. Nah, efek kardiovaskuler misalnya pada propofol ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah selama induksi anestesi. Ya, jadi propofol biasanya menghasilkan penurunan tekanan darah ringan sampai dengan sedang pada orang dewasa dan anak-anak yang sehat selama induksi. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan propofol, jadi hati-hati untuk tim kardiovaskuler. Kemudian untuk efek anestesi pada kardiovaskuler yang umum yaitu midazolam misalnya ya, bisa mengakibatkan hipotensi. Terus kemudian prediktor hipotensi selama induksi itu usia lebih dari 50 tahun biasanya ya. Pada pasien-pasien yang lebih dari 50 tahun itu biasanya resiko untuk terjadi hipotensi itu dia lebih tinggi. Karena memang di situ sudah terjadi penurunan tekanan di dalam arteri ya. Sehingga tekanan arteri rata-rata awal kurang dari 70 mmHg. Hipotensi biasanya terjadi 10 menit setelah induksi. Ya, jadi tidak lama ya, maksimal adalah 10 menit. Begitu induksi itu biasanya akan terjadi hipotensi. Jadi hati-hati pada saat makanya mengapa monitoring intraanestesi itu dilakukan setiap 5 menit ya. Nah, dikatakan hipotensi apabila terjadi penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dalam kurang dari 5 menit atau penurunan apapun di bawah 90 mmHg ya. Nah, pada episode hipotensi yang tidak dapat diprediksi dan meskipun biasanya bersifat sementara dan menghilang secara spontan, ini bisa menghilang atau bahkan bersifat sementara. Namun, pada orang yang dilakukan anestesi ini wajib kita harus hati-hati. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini ya. Jadi, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana tata laksana untuk pasien yang hipotensi ya. Nah, ini bisa dilakukan pemberian cairan ya intravena ataupun dengan penggunaan efedrin ya. Penggunaan hipotensi intraanestesi mungkin memerlukan pengurangan jumlah agen inhalasi yang digunakan. Jadi memang untuk inhalasi itu memang dia lebih ini ya, lebih risiko sebetulnya. Walaupun sebenarnya mudah gitu, mudah untuk secara implikasi lebih mudah, tapi untuk komplikasi kalau kita tidak hati-hati memang lebih banyak ya. Nah, selain itu kita bisa lakukan elevasi tungkai atau manuver dengan cepat meningkatkan aliran balik vena dengan menggeser darah vena dari tungkai ke ruang intratokal dengan posisi trandelebuk biasanya ya, kaki lebih tinggi. Jadi membantu aliran dari vena dari ekstremitas kanan menuju ke sirkulasi jantung. Nah, anestesi volatil atau inhalasi ini dapat meningkatkan refraktor dari anterograde pada keadaan normal dan jalur aksesoris. Jadi ini biasanya influlan lebih besar daripada isofluran, lebih besar dari halotan. Ya, jadi ini pengaruh-pengaruh bagaimana inflow, bagaimana iso dan halotan. Dan terjadi meningkatnya interval coupling atau pengukuran dan kemampuan dari ekstrasistol untuk menginduksi takikardi. Ya, jadi makanya obat anestesi itu dia juga akan berpengaruh terhadap munculnya takikardi, tapi juga jika dia juga berpengaruh terhadap bagaimana tekanan darah. Ya, propofol, opioid dan benzodiazepin itu mempunyai efek elektrofisiologi yang kecil.
Faktor yang dapat menyebabkan stimulasi simpatis dan meningkatkan otomatisasi jari jantung adalah tidak diinginkan, ya. Kita kan kalau menggunakan obat anestesi itu sebetulnya kita tidak ingin adanya stimulasi simpatis dan meningkatkan otomatisasi jantung, karena begitu otomatisasi jantung itu akan meningkat, pasti dia akan meningkat takikadi, ya kan? Gitu. Nah, kemudian premedikasi dengan benzodiazepin. Ini dia akan menurunkan aktivitas simpatis untuk preoperasi. Ya, komponen ini meningkatkan aliran simpatis seperti ketamin dan kadang pankuronium, ya di sini biasanya yang masalah relaksan itu dengan dosis polisaliba seharusnya cepat secara umum dapat dicegah, ya. Kemudian antikolinetik digunakan untuk sebab-sebab tertentu. Ini dapat diganti dengan atropin, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan obat antikolinergik ini aman kalau misalnya kita gunakan lebih baik yang atropin. Intubasi ET seharusnya dilakukan dengan anestesi umum, memang iya ya, gitu. Nah, sebelum kita melakukan itu dapat terjadi penghambatan pada petra adrenergik. Nah, kemudian ini yang terakhir dari saya. Silahkan teman-teman post-test jelaskan dengan jelas, detail, dan sistematis dari pengaruh anestesi terhadap respirasi, sirkulasi, dan kardiovaskuler. Ya, itu saja, karena memang kita fokusnya pada ini. Tadi sudah Bu Nova sampaikan, fokus dari masing-masing bagaimana agen obat volatil terhadap sirkulasi, kemudian kardiovaskuler, dan bagaimana obat anestesi terhadap kerja respirasi, baik itu dari komplainsnya, dari resistensi jalan napasnya, dari pola kerja napasnya, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu buat rangkumannya, kemudian nanti diupload di dalam kantong Skalsa. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui forum atau bisa chat, ya. Mohon maaf kalau misalnya suara Bu Nova banyak gangguan di sini. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.